Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihil mujahidin adh-dhahirin, amma ba'd. Para pemirsa, para wali santri dan para santri, putra dan putri Pondok Pesantren Afisina Ngronggo Kuta Kediri yang berada di rumahnya masing-masing. Alhamdulillah wa syukurlah wa la haula wa la quwata illa billah. Lewat pengajian jarak jauh ini, saya menyampaikan kepada para wali santri, para santri Pondok Pesantren Afisina untuk meningkatkan prestasi ibadah di 10 hari Ramadan yang terakhir ini. Salat masalah mudah-mudahan tetap terlimpahkan kepada baginda Nabi Agung Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para wali santri dan para santri, saya akan membongkar keistimewaan Lailatul Qadar. Di dalam putaran 1 tahun, kumpulnya pahala tertuang di dalam 1 bulan, yaitu terletak di bulan Ramadan. Di dalam 1 bulan Ramadan, kumpulnya pahala terletak di 10 hari Ramadan yang terakhir. Di dalam 10 malam Ramadan yang terakhir, kumpulnya pahala terletak di malam-malam likuran yang ganjil, yaitu malam 21, malam 23, malam 25, malam 27 dan malam 29. Orang Jawa biasanya malam likuran ganjil, malam selikur, malam telulikur, malam limolikur, malam pitulikur, dan malam songolikur. Di dalam malam likuran yang ganjil, kumpulnya pahala terletak di 1 malam yang kebetulan dengan turunnya Lailatul Qadar. Di dalam 1 malam turunnya Lailatul Qadar, kumpulnya pahala terletak yaitu ada di malam-malam yang akhir, biasanya sepertiga malam yang akhir. Sehingga di dalam Al-Quran disebutkan, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, inna anzalna fi lailatul qadr wa ma adraka ma lailatul qadr. Lailatul qadri khairum min alfi syahr, tanazzalul malaikatu waruhu fiha biidni rabbih min kulli amr, salamun hiya hatta matla'il fajr. Kesimpulan surat ini adalah ketika seseorang itu bisa mendapatkan malam Lailatul Qadar, malam kemuliaan, walaupun hanya sekejap kebetulan kita bersamaan dengan turunnya Lailatul Qadar, kita bermunajat kepada Allah, zikrullah, sholat kepada Allah, maka sekejap itulah kita lebih baik ibadahnya daripada 1000 bulan. Sehingga dapat disimpulkan
bahwa 1000 dibagi 12 bulan mendapatkan 83 tahun lebih 4 bulan. Ini eman-eman sekali ketika Allah menyediakan malam kemuliaan, maneni pahala, kita tidak mau memetiknya. Oleh karena itu, sekali lagi, bagaimana agar kita mendapatkan Lailatul Qadar, malam kemuliaan, yaitu dengan memperbanyak zikrullah, zikir kepada Allah, bermunajat kepada Allah, melaksanakan sholat Lailatul Qadar dan amalan-amalan yang lainnya. Oleh karena itu, jangan sampai kita itu terlena, jangan sampai kita itu tidak mau memetiknya. Buah yang terkandung di dalam bulan Ramadan ini, terutama di 10 hari Ramadan yang terakhir. Oleh karena itu, para santri yang berbahagia, di dalam bulan Ramadan 10 hari yang terakhir ini, kita kurbankanlah sebagian kenikmatan tidur kita untuk bangun rukuk sujud menyembah kepada Allah. Kita jangan sampai justru di akhir-akhir ini kita malah menurun prestasi ibadah kita. Jelas baginda Nabi Agung Rasulullah Muhammad SAW membagi di dalam 1 bulan ini ada 3 gelombang. Gelombang yang pertama 10 hari yang awal itu awalur rahmatun, Allah memenuhi kerahmatan. Gelombang yang kedua di pertengahan 10 hari itu wa usyatu maghfiratun, di tengah-tengah bulan Ramadan Allah penuh ampunan. Dan gelombang yang ketiga 10 hari yang terakhir adalah wa akhiru itqum minan nar, ini Allah banyak untuk memberikan ampunan, kemudian pembebasan dari siksa api neraka. Oleh karena itu, di malam Lailatul Qadar inilah kita harus optimis untuk mendapatkan. Kadang banyak yang tanya, bagaimana supaya kita untuk mendapatkan malam Lailatul Qadar, tanda-tandanya apa? Banyak di dalam kitab dijelaskan, ada perhitungan dilihat dari awal Ramadannya. Kalau awal Ramadan itu harinya Senin, insya Allah Lailatul Qadar akan jatuh pada tanggal 27. Terus kemudian Selasa akan jatuh gini, Rebu ini, itu baik. Ada lagi yang berpendapat yaitu berdasarkan lafadz Lailatul Qadar. Lafadz Lailatul Qadar itu ada 9 huruf dan itu pernah turun di 3 tempat, sehingga 9 kali 3 itu mendapatkan 27. Sehingga kebanyakan Lailatul Qadar akan turun pada tanggal 27 Ramadan. Ada perhitungan seperti itu. Ada lagi yang melihat tanda-tanda, diantaranya cuaca cukup terang, tidak mendung dan seterusnya ketika di sorenya. Itu banyak. Namun yang paling sederhana, abah saya dulu pernah menyampaikan, kalau kita ingin mendapatkan malam Lailatul Qadar, itu digambarkan oleh abah saya, tidak ubahnya seperti orang menanam lombok. Karena abah saya itu petani. Agar mendapatkan harga lombok yang mahal, maka rumusnya gampang.
yaitu rumusnya setiap saat selalu menanam lombok cabai. Kalau setiap saat menanam cabai lombok sepanjang tahun, pasti akan mendapatkan harga lombok yang termahal. Tidak ubahnya bagaimana supaya kita mendapatkan malam Lailatul Qadar tahun ini, yaitu syaratnya gampang. Di dalam 10 hari Ramadan ini yang terakhir ini, kita selalu meningkatkan prestasi ibadah, terutama di malam-malam liburan yang ganjil. Kita awali yaitu setelah jam 12 sampai kepada imsak, kita selalu bermunajat kepada Allah, melaksanakan ibadah-ibadah ritual termasuk zikrullah. Insya Allah jika kita mau dan mampu melaksanakan seperti itu, insya Allah kita akan mendapatkan malam kemuliaan yang biasa disebut dengan Lailatul Qadar. Tapi kalau kita itu ibadahnya jujur, misal saya tak nanti itu hanya melaksanakan, kok kelihatannya dari tanda-tanda tersebut itu kalau awalnya Ramadan itu tak hari Jumat seperti yang kemarin, maka insya Allah akan turun pada tanggal 27, malam 27. Kalau orang yang hanya mapak seperti itu, maka ketika orang itu gentur hampir satu malam tidak tidur, mungkin orang tersebut itu kemudian dia mungkin akan ke kamar mandi untuk kencing. Pas ke kamar mandi kencing itulah Allah menurunkan Lailatul Qadar, sehingga dia tidak dapat. Jadi istilahnya ibadah yang mapak-mapak itu, jebakan-jebakan itu adalah kurang baik. Yang baik adalah istiqomah, selalu melaksanakan sholat Lailatul Qadar dan zikir kepada Allah setiap malam, terutama di 10 hari Ramadan yang terakhir ini. Insya Allah kita akan mendapatkan kemuliaan. Sehingga sampai ada sahabat bertanya kepada Rasulullah, kalau bahasa sekarang itu protes atau demo. Sahabat bertanya, ya Rasul, mbok inggi yo panjenengan menika usul dateng Gusti Allah, yuswane umat panjenengan niku sing dawa-dawa kados umate Nabi Musa alaihissalam, kados umate Nabi Ibrahim alaihissalam, kados umate Nabi Lut alaihissalam, ingkang ratusan tahun, ada 400 tahun, ada 500 tahun, seperti itu. Sehingga ibadah umat panjenengan nanti tidak kalah dengan umat-umat Rasul sadèrèngé panjenengan Kanjeng Nabi. Kemudian Kanjeng Nabi senyum terus menjawab, sahabat, kita oleh Allah diberikan keistimewaan yang tidak diberikan kepada umat-umat sebelum aku, yaitu keistimewaannya memberikan malam Lailatul Qadar. Dengan keistimewaan Lailatul Qadar itu, andai kata kita mendapatkan sepanjang usia kita itu 5 kali, itu sudah 5 kali 83 tahun 4 bulan, itu sudah mendapatkan ratusan tahun yang baik-baik saja, sehingga bisa mengalahkan ibadahnya kaumnya Nabi Ibrahim, kaumnya Nabi Musa, dan seterusnya. Yaitu apa? Lailatul Qadar ini. Sehingga umat Rasulullah ini usianya pendek, tapi tidak kalah pahalanya itu yang kita peroleh dengan umat-umat sebelumnya. Bahasa yang lebih kasar, yang lebih sederhana, umatnya Rasulullah seperti kita ini dicetak pekerjanya adalah pekerja kelas bos, kelas majikan,
yaitu pekerjaannya enteng tapi upahnya sangat besar. Jadi dicetak kelas bos, kelas majikan, sehingga pekerjaannya enteng hanya sholatul lail, tapi bayarannya itu besar sekali. Kalau pekerjaannya berat, upahnya sedikit, itu namanya pekerja kelas kuli. Itu pada masa-masa sebelum Rasul. Ini hanya saya gambarkan, tapi bukan berarti seperti itu. Kita itu memang dituntut pekerjaannya ringan, umurnya tidak panjang, tapi Allah memberikan peluang emas yang mendapatkan pahala yang banyak, yaitu Lailatul Qadar, dengan cara disunatkan melaksanakan sholat sunnah 2 rakaat Lailatul Qadar. Saya kira itu, ada kurang lebihnya mohon maaf. Aku qouli hadza sholati walakum wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.